Bertahun-tahun hidup di lahan TPU Kebonanas, ratusan warga di Cipinang Besar Selatan Jatinegara akan direlokasi dalam waktu dekat. Pemprov Jakarta memberi waktu 2 minggu bagi warga untuk pindah ke rusun. Hingga hari ini, sekitar 517 warga RT 16 RW 02 Cipinang Besar Selatan Jatinegara masih tinggal di area lahan TPU Kebonanas. Pemprov Jakarta sudah mengirimkan surat permintaan warga mengosongkan rumah mereka pada 19 November lalu. Sosialisasi dari Pemkot Jakarta Timur juga telah dilakukan keesokan harinya. Nantinya, warga TPU Kebonanas akan dipindah ke 2 rusunawa, yaitu di Pulau Jahe dan Rawabebek. Sementara lokasi TPU nantinya akan dibuat ribuan petak makam baru untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman warga Jakarta. Ya, dan sudah ada Amrina Rida di TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Rida, apa sikap warga setelah diminta pindah dalam 2 pekan? Apakah warga bersedia? Iya, David dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sikap warga tentunya kami nanti harus berbincang. Tapi sebelum kami berbincang dengan warga, kami akan mencoba untuk memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana situasi di pemukiman yang berlokasi di TPU Kebonanas. Seperti dilihat di belakang kami, bahwa memang situasinya memang nampak seperti pemukiman biasa. Tidak ada yang berbeda. Memang ada di belakang kami, ini adalah salah satu batu nisan yang merupakan salah satu yang terlihat di TPU Kebonanas. Namun, apabila kita jalan ke belakang, lalu kita juga melihat sekitar ini memang rumah-rumah warga lebih mendominasi, dan juga ini adalah nampak seperti pemukiman seperti umumnya begitu, David dan juga pemirsa. Kita juga bisa melihat bahwa aktivitas warga di sini juga normal begitu ya, ada yang berjualan, ada yang berbincang juga. Nah, kita akan coba untuk berbincang dengan warga yang ada di sini untuk mengetahui bagaimana pendapat dari warga terkait dengan relokasi. Selamat siang Ibu. Siang. Oke, Ibu izin minta tolong waktunya sebentar untuk berbincang kali ya. Mungkin dengan Ibu sendiri, boleh kenalan Bu dengan nama siapa Bu? Nama saya Ibu Puput, saya bertempat tinggal di RT 15 RW 2 Cipinang Besar Selatan. Ibu, ini kan kalau dari informasi yang beredar katanya akan ada relokasi begitu ya dari pemerintah Kota Jakarta Timur bagi warga yang sekarang tinggal di sini. Kalau dari Ibu sendiri sebagai warga yang tinggal di sini, bagaimana Bu pendapatnya? Itu memang kita udah dapat seperti sosialisasi kemarin ya, pada tanggal 20 kita ada undangan rapat di kantor kecamatan. Tapi warga di sini merasa keberatan jika kita harus tinggal di rumah susun. Karena rumah susun itu kan bukan gratis. Mereka sistem sewa selamanya. Dan kita di sini, pemukiman di sini rata-rata mayoritas pemulung, mencari paku dan menjual tisu di pinggir jalan itu. Jadi susah buat kami untuk membayarnya. Jadi kita bertahan di sini. Ibu izin, ini kalau misalnya kami tadi sempat berkeliling, ini kan di rumah-rumah warga sudah ada tulisan RT RW dan lain-lain. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan secara administratif itu bagaimana sih Bu dari warga-warga di sini begitu? Alhamdulillah kita semuanya nih warganya itu berstatusnya emang ber-KTP DKI, surat KK kita punya, BPJS punya, bahkan kita bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, KJP juga dapat kok, berarti kita memang diakuin. Oke, siap. Nah Ibu, ini kan informasi yang beredar juga dari pemerintah Kota Jakarta Timur, ini memberikan deadline 2 minggu. Ini apakah sudah ada sosialisasi terkait dengan hal tersebut atau seperti apa Bu sebenarnya? Nah itu dia, gini, kita juga kaget gitu, kita juga panik, kok ada statement gitu di media, sedang kita belum ada kabar seperti itu. Makanya warga kita sepakat buat gini, akan menolak, karena apa? Kita ini memikirkan nasib anak-anak kami, karena anak-anak kami ini statusnya kan masih anak-anak sekolah, butuh apa ya? Butuh tempat tinggal, sarana belajar, karena apa? Masa depan mereka yang akan dipertaruhkan gitu. Kami pingin anak-anak kita itu seperti mereka yang sekarang menjabat seperti anggota DPR, MPR gitu aja sih sebenarnya. Ibu mungkin bisa disampaikan sedikit bagaimana ini Bu? Nanti kan prosesnya masih akan cukup panjang. Apa yang Ibu inginkan dan harapan ke depan dari Ibu kepada Pemkot seperti apa? Saya berharap Pemkot bila mendata warga, tolonglah kami dilibatkan, karena yang tahu situasi kita, kondisi di sini kan kita ini sebagai warga sendiri gitu. Terima kasih Ibu Puput atas waktunya. Semoga apa yang diinginkan dapat terwujud ya Bu ya. Ya David dan juga pemirsa, tadi adalah sedikit pendapat begitu ya dari warga di sini yang menolak untuk adanya relokasi. Tentunya kita harapkan ada solusi yang terbaik bagi warga ataupun juga dari Pemkot berkaitan dengan hal ini. Sementara demikian, kembali ke Anda David. Ya, yang penting komunikasi lancar. Terima kasih Amrina Rida yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali.
Dua kelompok warga terlibat tawuran di tengah perlintasan rel kereta api kawasan Menteng, Jakarta Pusat dan akibatnya perjalanan kereta arah Tanah Abang, Manggarai dan sebaliknya terganggu. Batu dan petasan dilemparkan dua kelompok warga yang terlibat tawuran di perlintasan rel kereta api kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada dini hari tadi. Akibatnya perjalanan kereta terganggu dan kembali normal setelah tawuran berhenti. Tawuran yang melibatkan warga Jalan Tambak dan Jalan Menteng Tenggulun ini diduga dipicu kesalahpahaman. Aksi tawuran baru berhenti setelah polisi ke lokasi. Dan untuk mencegah tawuran berulang, tokoh masyarakat kedua kubu dihadirkan untuk dilakukan mediasi. Seorang mak-mak yang tertangkap tangan oleh petugas keamanan melakukan aksi copet di arah keliling Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga pelaku anggota kawanan copet yang sudah berulang kali melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai pembeli. Seorang mama yang tertangkap tangan nekat melakukan aksi copet diberikan sanksi hukuman di arah keliling Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu pelaku juga diberi kalung bertuliskan "Saya copet" sebagai bentuk aksi jerah agar ia tak mengulangi perbuatannya. Arah keliling pasar juga dikawal petugas keamanan agar tidak adanya aksi main hakim sendiri dari pengunjung di lokasi. Penangkapan copet ini bukan yang pertama kali. Membludaknya pembeli yang datang menyebabkan banyak pengunjung yang umumnya emak-emak menjadi sasaran aksi pencopetan. Dan untuk mengelabui para korbannya, kebanyakan kawanan pencopet juga merupakan emak-emak. Bahkan dalam rekaman CCTV di salah satu toko, terekam dengan jelas aksi pencopetan juga dilakukan emak-emak. Dalam aksinya, pelaku datang lalu memepet sasarannya. Saat korban lengah, pelaku lalu mengambil dompet korban dari dalam tas tanpa disadari. Petugas keamanan pun berharap agar seluruh pengunjung bisa selalu berhati-hati saat bertransaksi di kawasan Tanah Abang. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Kota Jakarta menjadi sorotan dunia setelah PBB merilis data terbaru terkait kepadatan penduduknya. Menurut lembaga tersebut, Jakarta kini dihuni 42 juta jiwa dan menjadi ibu kota dengan populasi terpadat pertama versi PBB. Jakarta kembali menjadi sorotan dunia. Berdasarkan laporan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025, saat ini 42 juta jiwa hidup di atas tanahnya, sehingga menempatkan Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia, disusul kota Dhaka dengan jumlah penduduk sebanyak 40 juta jiwa dan Tokyo sebanyak 33 juta jiwa penduduk. Temuan angka itu tidak hanya sekedar menunjukkan kepadatan wilayah, tetapi juga sesaknya kehidupan pada setiap jengkal tanah kota Jakarta. Pada tahun ini, Badan Pusat Statistik mencatat Jakarta Pusat sebagai wilayah terpadat di Jakarta. Sebanyak 21.000 jiwa lebih penduduk kini hidup di setiap kilometer bujur sangkar kota ini. Sesaknya penduduk pada setiap sudut Jakarta turut memunculkan dampak yang tak bisa dihindari. Sebut saja kemacetan yang kini sudah jadi makanan sehari-hari. Kepadatan juga turut menyumbang pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan juga pembangunan yang masif. Sementara itu di wilayah pesisir akibat tekanan penduduk yang semakin ramai turut juga menyumbang penurunan permukaan tanah. Pertumbuhan warga yang kian padat di Jakarta adalah rangkaian dari kisah bertumbuhnya kota megapolitan ini. Namun pertumbuhan manusia ini tidak diiringi dengan perluasan wilayah, sehingga hidup layak kini berubah menjadi tantangan nyata. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan data BPS Jakarta Pusat tercatat sebagai wilayah padat penduduk pada tahun ini. Sudah ada Anissa Rizkia yang akan melaporkan gambaran Kecamatan Johar Baru sebagai salah satu kecamatan ramai penduduk Jakarta. Anissa, apa kesan yang Anda tangkap saat pertama kali mengunjungi kecamatan ini? David dan juga pemirsa, kesan pertama saya saat mengunjungi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ini memang melihat kepadatan yang sangat terlihat dari rumah-rumah yang ada di sekitaran RT 12 RW 08 di tempat saya melaporkan saat ini. Minimnya cahaya matahari, kemudian kalau dilihat memang sirkulasi udara yang minim. Saya akan coba ajak David dan juga pemirsa untuk melihat secara langsung ada satu rumah yang memang harus melalui akses jalan yang sangat sempit yang hanya bisa dilalui satu orang saja. Kemudian jikalau nanti berpapasan dengan warga lain mereka harus bergantian. Selain itu, kalau saya bisa gambarkan rumah-rumah di kawasan ini sangat kecil ukurannya, David dan juga pemirsa. Di antaranya rumah yang akan saya kunjungi ini saya akan perlihatkan begitu ya ruangan
kurang lebih sekitar 2,5 kali 6 meter begitu, yang mana ruang tamu, kemudian dapur dan juga kamar ini menjadi satu lantai. Bisa dilihat di layar televisi Anda, juru kamera saya Ari Setiawan akan menunjukkan. Selain itu juga ini memang sudah dihuni selama puluhan tahun. Mereka tadi sempat berbincang dengan saya begitu, enggan untuk berpindah karena mereka sudah nyaman dan juga mereka memilih untuk tinggal di sini karena dekat dengan lokasi mereka tempat bekerja begitu. Dan selain itu David, memang hingga saat ini dari pemerintah belum memberikan solusi kepada warga yang masih tinggal di lokasi yang mana ini merupakan salah satu kecamatan terpadat yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Yang kita tahu bahwa dari data PBB menyebutkan bahwa adanya 42 jiwa yang tinggal di kawasan Jakarta, itu artinya penyumbang dari kecamatan ini lebih dari 10.000 orang begitu ya tinggal di kecamatan ini, dan mereka memilih bertahan dengan kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu mereka juga berharap agar pemerintah segera memberikan renovasi kepada tempat tinggal mereka, karena saya juga tadi sempat menemukan rumah yang belum memiliki kamar mandi yang layak sehingga mereka harus menggunakan kamar mandi umum untuk bergantian, mereka mandi setiap harinya, dan itu menjadi gambaran begitu ya untuk di wilayah Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Demikian saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Padat sekali. Terima kasih Anissa, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, peringatan Hari Guru Nasional 2025 di SDN 5 Jati Makmur Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat berbeda dari sebelumnya. Kali ini petugas upacara dilakukan oleh orang tua murid. Seluruh petugas upacara mulai dari pembina, pemimpin hingga paduan suara dilakukan oleh orang tua murid. Selayaknya upacara, pelaksana upacara mengenakan seragam lengkap. Dengan sigap dan kompak, orang tua murid menyelesaikan seluruh tahapan demi tahapan upacara dengan lancar. Usai upacara bendera, murid-murid memberikan kado dan bersalaman kepada seluruh guru sebagai rasa terima kasih dan penghargaan mereka. Persiapannya kami 2 minggu ya, dengan latihan yang lumayan padat, dengan semangat yang luar biasa dari semua orang tua murid yang ingin memang menjadi petugas upacara untuk mendukung Hari Guru Nasional di SDN Jati Makmur 5. Di tengah semaraknya perayaan Hari Guru, seorang bocah SD harus berangkat sekolah seorang diri pada dini hari dari Tangerang menuju Durensawit, Jakarta Timur. Anak yatim itu menempuh perjalanan jauh dengan KRL untuk mengikuti sang ibu yang pindah kerja. Sama-sama turun di Tanah Abang. Sejak subuh, Hafitar, bocah kelas 1 SD ini sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Bocah kecil ini harus berjuang menempuh perjalanan jauh dari Tangerang menuju sekolahnya di SDN 04 Durensawit, Jakarta Timur. Hafitar harus berjibaku menggunakan KRL menuju stasiun Tanah Abang dan transit menuju stasiun Klender, Jakarta Timur. Hafitar harus berangkat ke sekolah seorang diri lantaran sang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga harus bekerja mencari nafkah. Ibunya menitipkan Hafitar kepada petugas keamanan di stasiun dan menuliskan nomor HP yang ditaruh di dalam tas. Pihak sekolah telah menyarankan agar pindah sekolah, namun Hafitar menolak karena merasa nyaman bersekolah di Durensawit, Jakarta. Perjuangan Hafitar yang tidak pernah mengeluh menjadi penyemangat bagi teman-temannya. Kini untuk sementara waktu Hafitar tinggal di rumah Gibran sahabatnya di Durensawit hingga ujian semester 2 selesai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengenaan pajak untuk berbagai kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya sembako, rumah yang dihuni hingga pajak gaji karyawan di bawah 7 juta. Fatwa itu dirilis dalam Munas MUI pada akhir pekan lalu. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan, dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah.
Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan, hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2, Pedesaan Perkotaan, Pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kehutanan. Saat ini pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Iren Sokoy dari Jayapura, Papua. Iren bersama bayi di dalam kandungannya meninggal usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Peristiwa itu mengguncang rasa kemanusiaan dan menjadi sorotan publik. Irene Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Iren, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien alur rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Masih dari dunia kesehatan, kali ini buruknya kualitas alat medis dikeluhkan dokter spesialis kandungan saat menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Pengelola rumah sakit berkilah petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi tengah ketiduran. Ini rapuh, kasihan benangnya, hanya begini, mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Trauma mendalam dialami bocah SD akibat alat vitalnya terpotong hampir separuh di Pelalawan, Riau. Diduga ia jadi korban malapraktik bidan desa yang mengkitannya pada Juli lalu. Wakil Kepala Kepolisian Resort Pelalawan, Kompol Asep Rahmat, menyampaikan kasus dugaan malpraktek bidan desa yang menyebabkan alat kelamin AS bocah berusia 10 tahun terpotong hampir separuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan desa dijebloskan ke tahanan Mapores Pelalawan atas kasus dugaan malpraktek yang dilaporkan oleh keluarga korban pada bulan Juli 2025.
Tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 360 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya menurut keterangan nenek korban, Ibu Kusaimah, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Kota Palangkaraya, Kerinci pada tanggal 30 Juni 2025, cucunya disunat atau hitan dengan bidan desa bernama Bu Epi. Namun sudah 1 bulan lebih usai disunat, cucunya tidak henti-hentinya menangis menahan sakit. Akibat peristiwa tersebut, korban tidak pernah masuk sekolah dan dirinya mengalami trauma mendalam. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi heroik dilakukan Aibtu Sarim, seorang polisi anggota Polsek Pleret, Purwakarta yang membantu seorang ibu-ibu melahirkan di tepi jalan. Ibu-ibu tersebut akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Aibtu Sarim, anggota Polsek Pleret membantu proses melahirkan seorang ibu-ibu di tepi jalan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dibantu warga, Aibtu Sarim membantu proses persalinan hingga akhirnya ibu yang bernama Asih ini melahirkan bayi perempuan dalam kondisi selamat. Peristiwa terjadi pada subuh saat Asih menunggu angkot hendak pulang usai menjenguk anaknya yang diasuh dan tinggal bersama mantan suaminya. Asih yang sedang hamil tua tiba-tiba mengeluh sakit pertanda mau melahirkan. Karena tidak kuat lagi, Asih pun melahirkan di tepi jalan dibantu Aibtu Sarim. Usai melahirkan, Asih bersama bayinya dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Saat ini, Asih bersama bayinya telah dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Cigedogan, Kelurahan Nagri Kidul, Kabupaten Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemerasan ternyata juga dialami polisi yang dilakukan Kabid Propam dan Kasubdit Propam Polda Sumut hingga viral. Irwasda Polda Sumut bergerak cepat dengan membentuk tim audit kasus pemerasan tersebut. Viral di media sosial, video yang diunggah akun @tanjohnson88 berisi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Kabid Propam dan Kasubdit Polda Sumatera Utara terhadap sejumlah anggota Polri di jajaran Polda Sumatera Utara. Pasca video viral, Inspektorat Pengawasan Daerah Irwasda Polda Sumut bergerak cepat membentuk tim audit untuk memastikan kebenaran narasi dalam video tersebut. Tim audit akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berita dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. Irwasda berjanji akan mengungkap kasus ini secara transparan di dalam satuan kerja di bawah jajaran Polda. Diketahui, video tersebut berisi narasi adanya Bid Propam Polda Sumut melakukan pemerasan terkait penanganan sejumlah kasus. Akun tersebut mengunggah berbagai keluhan yang dialami oleh personel polisi di bawah jajaran Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Nekat mengemudi dalam keadaan mabuk, seorang pengemudi mobil tabrak kafe di Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya pintu hingga perabotan kafe hancur berantakan. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak sebuah kafe di kompleks SPBU di Danau Payan, Bulu, Temanggung. Terlihat minibus yang dikemudikan YS berhenti di depan kafe. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju dan masuk ke dalam kafe, menabrak pintu hingga perabotan kafe hingga berserakan. 2 penumpang dalam kondisi selamat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, kafe masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada korban. Namun kerusakan kafe ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pengendara motor panik melihat motornya hangus dilalap api usai mengisi BBM di Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga api dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api membakar sepeda motor usai melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU BBS Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah operator SPBU dengan sigap berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APA. Sejumlah pengendara dan konsumen yang panik juga menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke area pom bensin. Atas insiden tersebut, pihak SPBU menghentikan sementara kegiatan operasional dikarenakan seluruh alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia telah digunakan untuk proses pemadaman api. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, erupsi Semeru tidak hanya berdampak pada warga yang tinggal di sekitar lereng gunung berapi itu. Bahkan satwa liar yang dilindungi hingga hewan ternak pun ditemukan mati akibat terjangan awan panas yang dimuntahkan Gunung Semeru. Bangkai seekor macan ditemukan warga tertimbun material Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Satwa langka ini tidak bisa menyelamatkan diri usai erupsi Semeru yang datang tiba-tiba. Akibatnya, bangkai macan yang masuk dalam satwa yang dilindungi ini nampak membatu akibat diselimuti material vulkanik berupa lahar panas dingin dari erupsi Semeru. Penemuan ini pun viral. Selain satwa yang dilindungi, hewan ternak warga turut menjadi korban dan ditemukan sudah menjadi bangkai di dalam kandang. Warga mengaku puluhan ternak sapi dan kambing mereka mati akibat tertimbun material erupsi Gunung Semeru. Warga hanya bisa pasrah merelakan tempat tinggal serta hewan ternak yang menjadi tumpuan hidupnya mati akibat terjangan awan panas dan lahar Gunung Semeru. Warga hanya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menggantikan hewan ternak mereka yang sudah mati. Sementara seluruh hewan ternak yang ditemukan mati akan dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak memunculkan penyakit lain yang bersumber dari bangkai yang membusuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Buaya berbobot 1 ton dengan panjang hampir 7 meter ditangkap warga Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Namun buaya itu akhirnya mati karena banyak luka di tubuhnya. Saat dibedah dalam tubuhnya ditemukan sampah plastik, pecahan kaca tabung televisi hingga pisau dapur. Buaya raksasa berbobot 1 ton ini mati setelah dirawat petugas selama 20 hari di Dinas Damkar Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Hewan melata ini tak bisa bertahan karena banyak luka di tubuhnya. Pembedahan kemudian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut. Yang mengejutkan, petugas menemukan berbagai sampah plastik, pecahan kaca tabung televisi hingga pisau dapur di dalam perut buaya itu. Berlian ya. Oke, berlian. Selanjutnya petugas membungkus dan mengirim tubuh buaya raksasa itu menggunakan kontainer tujuan Jakarta untuk diawetkan. Sebelumnya seekor buaya raksasa sepanjang sekitar 7 meter dengan berat diperkirakan mencapai 1 ton berhasil ditemukan warga di Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh. Warga kemudian beramai-ramai menangkap dan mengeluarkan dari dalam parit. Buaya itu sempat jadi tontonan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan iNews melaporkan. Sebuah pabrik tekstil di kawasan industri Jababeka Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Hingga pagi tadi asap hitam tebal masih mengepul dari pabrik tekstil yang terbakar di kawasan industri Jababeka Blok H Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Titik-titik api juga masih terlihat karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam pabrik sehingga tim damkar belum berhasil menjinakkan api. Kebakaran ini terjadi dini hari tadi sekitar pukul 00.30 WIB. Diduga api pertama kali muncul dari tempat bahan baku tekstil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran lantaran saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas. Sementara itu total 7 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Saat ini polisi masih mendalami penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang usai hujan deras mengguyur kota Pasuruan, Jawa Timur. Selain menyebabkan pemukiman terendam, banjir juga mengakibatkan jalan penghubung Probolinggo dan Pasuruan terganggu. Banjir dengan air berwarna coklat dan berarus deras menerjang permukiman warga di kawasan Ponjentrek, Pasuruan, Jawa Timur. Banjir ini disebabkan tanggul Sungai Welang jebol sehingga air masuk ke permukiman dan merendam ratusan rumah.
Total ada 4 desa yang terdampak akibat banjir ini, antara lain Desa Sukrojo, Bulu, Rujagadung, dan Karangasem. Banjir juga menerjang kawasan Sidogiri akibat hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga jelang malam. Sejumlah santri tampak berusaha menahan air dari tanggul agar tidak jebol. Para santri juga membersihkan potongan kayu dan dahan pohon yang terbawa agar air tidak tertahan di lokasi. Karena jika tidak dilakukan, air bisa memasuki permukiman sehingga banjir bisa semakin parah. Selain itu, banjir juga menerjang Jalan Pantura di kawasan Tambak Rejo yang menghubungkan Pasuruan dengan Probolinggo. Sejumlah pemotor mengaku banjir menyebabkan kepadatan lalu lintas karena semua kendaraan harus menurunkan laju kendaraannya. Bahkan para pengendara sempat disarankan untuk mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kepadatan. Namun jelang Selasa pagi tadi, jalur Pantura ini sudah bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan BNN dan Mabes Polri saat ini menggerebek perkampungan di wilayah Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Puluhan petugas Badan Narkotika Nasional, polisi bersenjata dan Satpol PP siang ini tiba-tiba menggerebek perkampungan di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Kedatangan petugas mendadak dan mengagetkan warga di pemukiman. Petugas datang ke rumah-rumah warga yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba. Petugas juga membawa anjing-anjing pelacak untuk mengidentifikasi barang bukti yang mungkin disembunyikan di dalam rumah. Dalam penggerebekan ini sedikitnya 5 orang diamankan di lokasi, beserta barang bukti narkoba seperti bong, linting ganja, dan sabu. Dan hingga saat ini penggerebekan di Kampung Berlan masih berlangsung. Kepala BPJPH RI menerima penghargaan internasional pada ajang H20 atau A20 International Halal Summit 2025 di Afrika Selatan, dan penghargaan tersebut menegaskan peran Indonesia dalam pengembangan ekosistem halal di tingkat global. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menerima International Recognition Award sebagai pengakuan atas peran BPJPH dalam memperkuat sistem halal di kawasan global. Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal ini menyampaikan penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus menyebarluaskan jangkauan layanan sertifikasi halal agar semakin mudah, cepat, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Babe Haikal juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan industri halal melalui penguatan regulasi, kolaborasi, sosialisasi, dan digitalisasi. Bahasanya mesti sama, bahwa halal itu lifestyle gitu loh. Halal itu modern civilization, halal itu for all, untuk semua gitu ya. Dan negara penghasil produk halal terbesar dunia kan Cina. Nomor 2 Brazil, nomor 3 Amerika. Kan teman-teman bisa lihat 3 negara itu menjadi hebat, salah satunya itu dengan halal. Berikutnya kita mudah-mudahan. Dan keempat, sosialisasi udah, digitalisasi. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Kepala BPJPH yakin bahwa penghargaan ini menjadi momentum untuk memperluas kerjasama internasional dan memperkuat posisi Indonesia di industri halal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa. Tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.